Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah pengantar hukum Indonesia tentang materi hukum laut. Sebelumnya izinkan saya dan rekan saya memperkenalkan diri. Nama saya Michael Olomo Simanjuntak dengan NPM 2512011303. Dan saya Togas Aldion Sinaga dengan NPM 2512011449. Jadi untuk menjelaskan makalah hukum laut, yang pertama akan dijelaskan oleh Michael ya. Menurut kamu Michael, pengertian hukum laut itu seperti apa sih menurut lo? Pengertian hukum laut itu sebenarnya hukum laut itu adalah cabang dari hukum internasional yang mengatur status penggunaan serta hak dan kewajiban negara terhadap wilayah lautnya dan sumber daya yang ada di lautnya seperti perikanan, dan juga ada juga mengatur tentang batas-batas negara dan batas-batas zona ekonomi eksklusif. Yang menurut para ahli itu pertama ada P. Joko Subagio SH. Jadi menurut beliau hukum laut itu hukum yang mengatur tentang status wilayah laut, hak dan kewajiban negara pantai, serta hubungan hukum antar negara di atas laut. Kemudian yang kedua ada juga dari Mokhtar Kusuma Atmaja. Jadi menurut beliau hukum laut itu mencakup asas dan kaidah yang mengatur pemanfaatan laut untuk kepentingan umat manusia, baik secara nasional maupun internasional. Nah, sekarang coba saya yang tanya ke kamu, Gas. Gimana menurut kamu sejarah perkembangan hukum laut baik dari internasional ataupun di Indonesia? Jadi gimana menurut kamu? Jadi dari sejarah hukum laut internasional dulu ya. Dimulai sejak abad ke-17 dengan konsep Mare Liberum oleh Hugo Grotius yang menyatakan laut itu bebas dimiliki oleh semua bangsa. Jadi pertama konferensi PBB tentang hukum laut, yaitu UNCLOS 1 1958 menghasilkan 4 konvensi tentang laut teritorial dan landas kontinen, dan UNCLOS 3 yaitu 1973 sampai 1982 melahirkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang menjadi dasar hukum laut internasional. Nah, jadi UNCLOS itu mengatur zona-zona maritim seperti laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif atau ZEE singkatannya, dan landas kontinen. Jadi itu tadi kan sejarah internasionalnya nih, Gas. Jadi terus gimana sejarah di Indonesianya? Nah, kalau di Indonesia sendiri awalnya itu masih memakai aturan Belanda. Lalu terjadilah deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 menyatakan di antara pulau-pulau Indonesia adalah bagian yang utuh di wilayah NKRI dan menetapkan lebar laut teritorial adalah 12 mil laut. Itu sih kalau sejarahnya di Indonesia. Nah, sekarang kita jelasin lagi materi muatan di hukum laut. Giliran lu nih, Mike, kayak gimana materi muatan hukum laut tuh apa aja sih yang dipelajarin sebenarnya? Jadi materi muatan yang ada di hukum laut itu mencakup dari beberapa aspek dari wilayah dan peraturannya. Yang pertama itu ada negara kepulauan. Itu di situ menegaskan kedaulatan negara atas seluruh wilayah lautnya. Jadi negara yang memiliki wilayah laut itu memiliki kedaulatan untuk wilayah lautnya tersebut. Kemudian yang kedua ada wilayah dasar laut yang meliputi permukaan, kolam air, dan dasar lautnya. Itu di situ juga mengatur landas kontinen, yaitu perpanjangan alami daratan di bawah laut tempat negara pantai memiliki hak berdaulat atas sumber dayanya. Kemudian yang ketiga ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 untuk memberikan hak berdaulat kepada Indonesia untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam sejauh 200 mil laut dari garis pangkal wilayah Indonesia. Kemudian diatur juga berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Kemudian yang keempat itu ada pemanfaatan laut. Jadi mengatur kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Dan laut itu berfungsi sebagai
wilayah kedaulatan bangsa, kemudian ekosistem dan sumber daya alam yang ada di laut, media sosial budaya, serta sumber potensi ekonomi dan juga media bencana alam, guys. Nah, di sini saya mau nanya nih, guys. Jadi setiap hal yang dibuat itu atau aturan yang dibuat itu pasti memiliki tujuan kan? Nah, sini saya mau nanya nih, tujuan hukum laut dibuat itu untuk apa, guys? Tujuan hukum laut ya, sebagaimana dijelaskan dalam makalah. Jadi satu itu menciptakan keadilan, mengatur kegiatan maritim, dan mempertahankan wilayah laut dan kedaulatan negara. Maksud dari menciptakan keadilan itu gimana sih? Kayak memberikan kerangka hukum yang adil dan teratur bagi negara-negara dalam mengelola laut, dan mencegah konflik wilayah, dan menjamin eksploitasi sumber daya laut dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Nah, untuk yang mengatur kegiatan maritim itu menetapkan batas laut, hak berlayar, dan eksploitasi sumber daya alam, dan memberikan kepastian hukum serta mendorong kerjasama antar negara di bidang kelautan. Dan yang terakhir, mempertahankan wilayah laut dan kedaulatan negara, menegakkan kedaulatan NKRI di laut, melindungi lingkungan laut, serta memastikan pemanfaatan sumber daya laut untuk kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Dan penegakan dilakukan secara sistematis dan berkualitas melalui lembaga seperti Badan Keamanan Laut, yaitu Bakamla. Nah, itu sih tujuan dibikinnya hukum laut, biar ada yang mengatur di bagian laut itu, biar nggak ya terkait perbatasan, kemudian zona ekonomi eksklusif seperti itu ya, dan sumber daya laut ya. Ya, tadi merupakan penjelasan dari makalah hukum laut yang kita bikin ya, dari mulai pengertiannya, terus sejarah hukum lautnya, dan materi muatan dan tujuan hukum laut. Sekian video dari kami. Terima kasih. Apabila ada kurang, mohon dikoreksi agar kita sama-sama membangun dan belajar bersama. Itu aja sih. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.